Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube TPK Gajah Jatinangor. Kita akan membaca firman, tapi sebelum kita membaca firman, kita dengarkan dulu musik atau instrumentali Nang Bu Malucang.
Salam saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Jabiter Tinambunan. Kita membaca firman Tuhan, yaitu dari kitab Ulangan pasal yang keempat sampai dengan pasal yang kelima. Pasal yang keempat. Musa mendorong Israel supaya taat. Lalu Musa berkata kepada bangsa itu, "Taatilah semua hukum yang saya ajarkan kepadamu, supaya kamu boleh hidup sampai mendiami tanah yang akan diberikan Tuhan Allahmu, leluhurmu kepadamu. Apa yang saya perintahkan, janganlah ditambah atau dikurangi sedikit pun. Taatilah perintah-perintah Tuhan Allahmu yang saya berikan kepadamu. Kamu melihat sendiri apa yang dilakukan Tuhan Allahmu di Gunung Peor. Setiap orang yang menyembah Baal di tempat itu dibinasakannya. Sedangkan kamu yang tetap setia kepada Tuhan Allahmu masih hidup sampai sekarang. Semua hukum itu saya ajarkan kepadamu seperti yang diperintahkan Tuhan Allahku. Taatilah kesemuanya itu di negeri yang akan kamu masuki dan diami itu. Lakukanlah itu dengan setia. Kalau kamu berbuat demikian, maka kebijaksanaanmu menjadi nyata bagi bangsa-bangsa lain. Apabila mereka mendengar tentang hukum-hukum itu, mereka akan berkata, alangkah bijaksana dan cerdasnya bangsa yang besar itu. Bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang begitu dekat apabila diperlukan seperti Tuhan Allah kita dekat kepada kita? Ia menjawab kapan saja kita berseru minta tolong kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai hukum-hukum yang begitu adil seperti hukum-hukum yang saya ajarkan kepadamu hari ini? Perhatikanlah dan ingatlah baik-baik, supaya seumur hidup kamu tidak lupa apa yang sudah kamu saksikan sendiri. Ceritakanlah kepada anak cucumu tentang hari itu, ketika kamu berdiri di depan Tuhan Allahmu di Gunung Sinai. Pada waktu itu ia berkata kepadaku, kumpulkanlah bangsa itu. Aku ingin mereka mendengar apa yang hendak kusampaikan, supaya mereka belajar taat kepadaku seumur hidup, dan supaya mereka mengajar anak-anak mereka untuk taat kepadaku. Ceritakanlah kepada anak-anakmu bagaimana kamu datang dan berdiri di kaki gunung yang diliputi asap gelap seperti awan tebal, dan apinya menyala sampai ke langit. Kemudian Tuhan berbicara kepadamu dari api. Kamu mendengar suaranya, tetapi tidak melihatnya dalam bentuk apapun. Di sana ia memaklumkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan untuk menepati perjanjian yang dibuatnya dengan kamu. 10 perintah yang telah ditulisnya pada kedua batu tulis itu harus kamu lakukan. Tuhan menyuruh saya mengajarkan kepadamu semua hukum yang harus ditaati di negeri yang nanti kamu masuki dan diami itu. Peringatan supaya jangan menyembah ilah lain. Ingatlah baik-baik, ketika Tuhan berbicara kepadamu dari dalam api di Gunung Sinai, kamu tidak melihat apa-apa. Jadi jagalah supaya kamu jangan sampai berdosa karena membuat bagi dirimu sendiri
patung untuk disembah dalam bentuk apapun, laki-laki atau perempuan, burung atau ikan, binatang melata atau binatang lainnya. Janganlah berdosa karena menyembah dan mengabdi kepada apa yang kamu lihat di langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tuhan Allahmu membiarkan bangsa-bangsa lain menyembah benda-benda itu, tetapi kamu adalah bangsa yang diselamatkannya dari Mesir, tempat kamu menderita dengan hebat. Kamu dibawanya keluar dari negeri itu supaya menjadi bangsa sendiri, supaya menjadi bangsanya sendiri, seperti keadaanmu sekarang ini. Tetapi Tuhan Allahmu menjadi marah kepada saya oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa saya tak akan menyeberangi sungai Yordan dan untuk masuk ke tanah subur yang akan diberikannya kepadamu. Tak lama lagi kamu akan menyeberangi dan menduduki tanah yang subur itu, tetapi saya tidak ikut, sebab saya akan mati di sini. Ingatlah baik-baik, jangan lupa akan perjanjian yang dibuat Tuhan Allahmu dengan kamu. Taatilah perintahnya. Jangan sekali-sekali membuat bagimu dirimu patung dalam bentuk apapun untuk disembah. Sebab Tuhan Allahmu seperti api yang menghanguskan. Ia tak mau disamakan dengan apapun. Juga kalau kamu nanti sudah lama tinggal di negeri itu dan sudah beranak cucu, jangan berdosa karena membuat bagi dirimu patung dalam bentuk apa saja. Perbuatan itu suatu kejahatan di mata Tuhan Allahmu dan akan membuat ia marah. Kiranya langit dan bumi hari ini menjadi saksi bahwa kalau kamu tidak taat kepada saya, kamu akan segera lenyap dari tanah yang kamu diami di seberang sungai Yordan itu. Kamu tak akan lama tinggal di situ. Kamu akan dibinasakan sama sekali. Tuhan akan mencerai-berikan kamu di antara bangsa-bangsa lain, dan hanya sedikit di antara kamu yang tetap hidup. Di situ kamu akan berbakti kepada ilah-ilah yang dibuat dengan tangan manusia, ilah-ilah dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar, tidak dapat makan atau mencium. Lalu kamu akan mencari Tuhan Allahmu, dan kalau kamu mencarinya dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan Dia. Apabila kamu ditimpa semua bencana itu dan kamu ada dalam kesukaran, maka kamu akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan taat kepadanya. Tuhan Allahmu adalah Allah yang sangat berbelas kasihan. Ia tak akan meninggalkan atau membinasakan kamu, atau melupakan perjanjian yang dibuatnya sendiri dengan leluhurmu. Selidikilah masa lampau, jauh sebelum kamu lahir, mulai dari hari ketika Allah menciptakan manusia di bumi ini. Carilah di seluruh muka bumi. Pernahkah hal tersebut ini terjadi sebelumnya? Pernahkah ada orang yang mendengar tentang kejadian semacam ini? Pernahkah ada bangsa yang tetap hidup setelah mendengar suatu ilah berbicara kepada mereka dari api seperti yang kamu alami? Pernahkah ada suatu ilah yang berani mengambil suatu bangsa dari bangsa-bangsa yang ada, lalu menjadikan mereka umatnya sendiri, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu untukmu di Mesir? Kamu lihat sendiri bagaimana Allah
dengan kekuatan yang besar, mendatangkan bencana dan perang, mengerjakan keajaiban-keajaiban, dan melakukan hal-hal yang dahsyat. Semua itu ditunjukkan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Dari langit ia memperdengarkan suaranya kepadamu untuk mengajar kamu. Di bumi ini ia telah memperlihatkan kepadamu apinya yang hebat, dan dari api itu ia berbicara kepadamu. Karena itu mencintai leluhurmu, maka kamu telah dipilihnya. Dengan kuasanya yang besar, kamu telah dibawanya keluar dari Mesir. Bangsa-bangsa yang lebih besar akan lebih kuat diusirnya dari hadapanmu, untuk mengantar kamu ke negeri mereka yang diberikannya kepadamu, negeri yang sekarang menjadi milikmu. Sebab itu sadarilah hari ini, dan jangan lupa Tuhan satu-satunya Allah di langit dan di bumi. Tak ada yang lain. Taatilah semua hukum yang saya berikan kepadamu hari ini, maka kamu dan keturunanmu akan sejahtera dan terus hidup di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Kota-kota Suaka di sebelah timur sungai Yordan. Lalu Musa menunjuk 3 kota di sebelah timur sungai Yordan menjadi kota Suaka, tempat orang dapat menyelamatkan diri kalau ia dengan tidak sengaja telah membunuh orang yang bukan musuhnya. Ia dapat melarikan diri ke salah satu kota itu supaya tidak dibunuh juga. Untuk suku Ruben disebutkan kota Beser di dataran tinggi padang gurun. Untuk suku Gad, kota Ramot di daerah Gilead. Dan untuk orang Manase, kota Golan di daerah Basan. Bangsa Israel diberi hukum Allah. Lalu Musa memberi hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah kepada bangsa Israel. Hal itu dilakukannya sesudah mereka keluar dari Mesir dan berada di lembah sebelah timur sungai Yordan, berhadapan dengan kota Bet Peor. Wilayah itu bekas daerah Sihon, raja orang Amori, yang dahulu memerintah di kota Hesibon. Musa dan bangsa Israel mengalahkan dia pada waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka menduduki tanah Raja Sihon itu, juga tanah Raja Og dari Basan, seorang raja Amori lain yang tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Tanah itu terbentang dari kota Arur di tepi sungai Arnon, terus ke utara sampai gunung Siron, yaitu gunung Hermon, dan seluruh daerah di sebelah timur sungai Yordan ke dalam ke selatan sampai Laut Mati di kaki gunung Pisga. Pasal yang kelima, 10 perintah Allah. Musa mengumpulkan seluruh bangsa Israel, lalu berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, dengarlah hukum-hukum yang saya berikan kepadamu hari ini. Pelajarilah hukum-hukum itu dan taatilah dengan setia. Di Gunung Sinai, Tuhan Allah kita membuat suatu perjanjian, bukan saja dengan leluhur kita, tetapi dengan kita semua di sini. Dari api di atas gunung itu
Tuhan mau berbicara langsung dengan kamu. Tetapi karena kamu takut kepada api dan tidak berani mendekati gunung, maka saya pada waktu itu berdiri di antara kamu dengan Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepadamu. Tuhan memaklumkan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Jangan membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apa saja yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyembah patung semacam itu, karena aku Tuhan Allahmu dan tak mau disamakan dengan apapun. Orang-orang yang membenci aku, kuhukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tetapi aku menunjukkan kasihku kepada beribu-ribu keturunan dari orang-orang yang mencintai aku dan taat kepada perintahku. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan, sebab aku Tuhan Allahmu menghukum siapa saja yang menyalahgunakan namaku. Rayakanlah hari Sabat dan hormatilah sebagai hari yang suci, sebab akulah Tuhan Allahmu yang memerintahkannya kepadamu. Kamu kuberi 6 hari untuk bekerja, tetapi hari yang ketujuh adalah hari istirahat yang khusus untuk aku, Tuhan Allahmu. Pada hari itu tak seorang pun boleh bekerja, baik kamu, anak-anakmu, hamba-hambamu, ternakmu, atau orang asing yang tinggal di negerimu. Hamba-hambamu harus beristirahat seperti kamu sendiri. Ingatlah bahwa kamu dahulu diperbudak di Mesir, lalu dibebaskan oleh Tuhan Allahmu dengan kekuatan yang besar. Sebab itu kamu kuperintahkan untuk merayakan hari Sabat. Hormatilah dan peliharalah ayah dan ibumu. Itulah perintahku, Tuhan Allahmu, supaya kamu sejahtera dan panjang umur di negeri yang akan kuberikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu tentang orang lain, jangan menginginkan kepunyaan orang lain, rumahnya, tanahnya, istrinya, hamba-hambanya, ternaknya, keledainya, atau apa saja yang ada dimilikinya. Itulah perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada kamu ketika kamu berkumpul di gunung, ketika Ia berbicara dengan suara gemuruh dan api dari awan yang tebal. Ia memberikan perintah-perintah itu dan bukan yang lain. Lalu Ia menulisnya pada 2 batu tulis dan memberikannya kepadaku. Orang Israel ketakutan. Waktu seluruh gunung menyala dan kamu mendengar suara dari kegelapan, semua pemimpin sukumu dan pemuka masyarakat datang kepada saya. Kata mereka, Tuhan Allah, kita telah menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya ketika kami mendengar Dia berbicara dari api. Hari ini
kami telah menyaksikan bahwa memang mungkin bagi manusia untuk tetap hidup walaupun Allah tetap berbicara kepadanya. Tetapi mengapa kami harus mempertaruhkan nyawa kami lagi? Api yang dahsyat itu akan membinasakan kami. Kami yakin bahwa kami akan mati bila mendengar Tuhan Allah berbicara lagi. Pernahkah ada manusia yang tetap hidup setelah mendengar Allah yang hidup berbicara dari api? Sebab itu pergilah Musa, dengarkan segala yang dikatakan Tuhan Allah kita, lalu sampaikanlah kepada kami apa yang dikatakannya kepadamu. Kami akan mendengarkan dan taat. Mendengar itu Tuhan berkata kepada saya, aku telah mendengar apa yang dikatakan bangsa itu, dan benarlah kata mereka. Coba kalau mereka selalu berperasaan demikian. Coba kalau mereka selalu menghormati aku dan mentaati semua perintahku, sehingga mereka dan keturunan mereka sejahtera untuk selama-lamanya. Pergilah sekarang dan suruhlah bangsa itu kembali ke kemahnya masing-masing. Tetapi engkau, Musa, kembalilah dan tinggallah di sini bersama aku. Kepadamu akan kuberikan segala hukum dan perintahku. Ajarkanlah kepada mereka, supaya mereka mentaati di negeri yang kuberikan kepada mereka. Saudara-saudara, taatilah dengan setia segala yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Janganlah melanggar satu pun dari perintah-perintah itu. Lakukanlah semua yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu, supaya kamu sejahtera dan dapat menetap di negeri yang akan kamu diami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini, apa yang saya baca, bisa bermanfaat buat kita untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, mulai dari masa yang lalu sampai masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.